Hai Heartland sekalian, senang sekali. Sore hari ini kembali saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama Heartline untuk ngobrol sehat atau ngobrol bersama Dr. Kestri Meher SPKK. Tapi kali ini saya nggak sendirian. Ada cowok ganteng yang nggak bisa digantengin sama saya. Dan dia setiap pagi ada di layar kaca buat kita. Pasti ibu-ibu atau adik-adik atau mungkin bapak-bapak yang juga senang gosip-gosip. Ini bisa nih nanti setelah ini kita bercicat tentang dunia gosip menuju pernikahan dini. Iya. Karena tema kita tentang pernikahan dini. Siapa dia? Itu adalah Kakak Ivan Kabul. Hai Kak Ivan, selamat sore. Selamat sore, Gayo, Kakek Kak Sri. Ivan, kita ngomongin pernikahan dini Sore. nih. Tapi ada Dokter Kestri yang merupakan Mm-mm. pakar ahlinya di dalam dunia kesehatan, kelamin dan kulit. Dan juga dalam Yes. kehidupan sehari-hari ini, kalau dijabarin, title-nya tuh kereta api kalah, Kak. Bus kalah. Kakak panjang ya. Panjang banget, Kak. Dan jangan minta saya panjangin, karena saya nggak bisa bacanya juga. Ini Jadi yang jujurnya aku jadi minder loh di sini, Gayo loh. Bener-bener loh. Kayaknya apakah aku harus memperpanjang gelarku dulu baru aku boleh bergabung di sini gitu oh, loh. jangan dong. Saya juga tidak panjang kok gelar saya. Gelar saya cukup Yohana Elizabeth saja. Tunggu gelar nama suami nanti. At- atau sebenarnya sepanjang-panjangnya kita sebenarnya cukup satu yang kita cari ya. Dipanggil sayang gitu ya, Kayo ya. Asik. Betul sekali itu. Dipanggil sayang. Untuk panggilan semua orang ya. Ngomong pernikahan dini seru nih, Kak Ivan. Mm-mm. Eh, Kak Ivan saat ini masih sendiri. Baru mulai dalam konotasi menjajaki pendekatan yang sudah dijadikan sah gitu ya, tinggal nunggu depannya saya Waduh. nggak tahu gitu ya. Tapi saya juga nggak mau nyebutin nama nomor usia depan, kasihan gitu ya. Pasti masih muda. Tapi menurut Kak Ivan sendiri, bergesernya dunia digital atau bergesernya Mm-mm. adab saat ini, pernikahan dini itu menjadi masih sesuatu hal yang perlu diperhatikan atau sebetulnya orang sekarang udah bergeser sih, udah nggak penting lagi gitu pernikahan makan. Waduh, ini Biasanya kalau anyway. gosip-gosip pagi kan ngomonginnya tuh Mm-mm. para influencers tuh. Nah, itu gimana tuh Kak Ivan? Ini kita baru mulai langsung panas ini ya perbincangan Oh kita iya ya, Kak dong. Kesri ya, Saya Kayo ya. kalau namanya pernikahan itu pasti panas. Iya gitu dia. Sebenarnya kalau ngomong pernikahan dini, sebenarnya dari zaman aku kecil kayaknya udah cukup didengungkan ya. Makanya jadi sebuah film, ya kan? Hmm, Pernikahan dini gitu kan. Kalau lanjut dong. sebelumnya pernikahan dini ada Dono, bukan dini tapi si Dono ya. Tapi filmnya beda. Nah anyway, kalau zaman sekarang sebenarnya di arah sosial media menurut aku ya banyak kalau kita mungkin dari kaum selebriti yang kerja di entertainment itu kan quote unquote itu menjadi kiblat sebenarnya kan. Kayak, Betul. wih kita pengen punya dream life seperti apa yang ditunjukkan para selebriti di sosial media. Kayaknya rumah mewah, mobil mewah, nggak tahu ya sebenarnya pinjam atau nyicil gitu kan. Sebenarnya gitu di balik itu. Tapi kan sebenarnya kesimpulannya adalah kehidupan para selebriti itu kan nggak seindah di Instastory sebenarnya pakai Sri ya. Dan Kayu Ya, juga pasti tahu lah lingkungan kita sama-sama. Ya kalau ngomongin manusia struggle juga. Nah, sisi lain dari sosial media adalah ya kadang-kadang memang ya namanya jodoh ya kita nggak bisa memungkiri juga lah ya. Mungkin memang ada beberapa orang yang quote unquote nih memang jalan hidupnya untuk menikah muda dan nggak selamanya mungkin nggak bahagia. Tapi kadang-kadang kita kalau lihat di sosial media ini kan sebenarnya kita kadang-kadang terlalu mengambil satu sisinya aja tanpa mempertimbangkan Hmm. hal lainnya gitu loh. Nah aku yakin sebenarnya dokter Kayasri juga sudah cukup ini gatel juga, gemes juga gitu kan. Karena kalau ngomongin ini pasti dampaknya kemana-mana juga dari sisi kesehatan. Cuman ya buat aku ya ini menjadi satu wake up call juga tantangan Kayo. Karena semakin ke sini ya semakin orang fasih dengan teknologi, makin banyak yang diakses. Kadang-kadang kalau kita nggak seimbangi dengan pemahaman kritis kita tentang apa yang kita lihat, dampaknya justru bisa makin parah menurut aku. Orang semakin kiblatnya, oke kita mau seperti A deh, pasangan selebriti A. Kayaknya mereka menikah muda, yang di storyin bahagianya aja gitu kan. Tapi kita nggak tahu Hmm. beberapa tahun kemudian, aduh ya amit-amit gitu. Ya itulah siap contoh-contoh nama yang aku bawakan di program aku di pagi-pagi itu. Oh iya sekarang lagi ini nih lagi sidang ini lagi tuntut ini. Ya kalau bisa sih kan nggak perlu begitu juga gitu menurut aku. Iya, menarik ya. Ada Kak Kes. Tadi kan hmm, kalau dikatakan Kak Ivan, media sosial atau influence itu menjadi kiblat atau menjadi contoh gitu. Nah, di Indonesia sendiri, menurut data statistik, pernikahan dini kita tuh masih tinggi, Kak. Nah, menurut Kak Kes, apakah eh, faktor-faktor apa aja sih sebetulnya selain media sosial atau influence yang menjadi pernikahan dini di Indonesia saat ini dan menjadi
perhatian khusus nih sebetulnya untuk program baik di pemerintah pusat maupun di daerah dan untuk tentunya untuk kita semua di sore hari ini diedukasi lewat siarannya Ngobres. Gimana Kak? Oke, seru nih kalau cerita pernikahan dini. 2 minggu, Aku dua minggu nyimak lalu nih, kita Dok. bicara, 2 minggu lalu kita bicara pernikahan dini 1 jam loh, tanpa Wah, jeda. wah, Gitu. pandas. Sekarang kita bicara tentang faktor ya. Tadi Kak Yo ya menanyakan faktor penyebab ya yang menyebabkan pernikahan dini. Kita balik dari bawah, kita bahas dari bawah sampai ke atasnya, dari hulu sampai ke hilir kita Mm-mm. bahas. Ya, kalau kita bicara pernikahan dini, ini merupakan suatu fenomena kompleks dari berbagai macam faktor penyebab itu dulu. Namun faktor-faktor ini dapat kita kategorikan atau kita bagi berdasarkan pengaruh sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Itu empat yang paling mendasari yang tidak bisa diubah. Mau diedukasi sebagaimanapun, faktor ekonomi terutama dan budaya itu yang sangat berat diubah ya. Faktor sosial biasanya ini meliputi atau mencakup tentang kemiskinan. Itu yang harus digarisbawahi. Kedua, kurangnya pendidikan dan pengaruh norma sosial. Itu bicara dari faktor sosialnya. Oke, kalau kita bicara dari faktor ekonomi, biasanya kurangnya kesempatan kerja dan akibat tekanan ekonomi. Itu yang paling penting. Itu terkait dengan pengaruh sosial. Tapi kalau kita berbicara tentang faktor budaya, biasanya itu meliputi tradisi pernikahan dini dan norma agama. Ini biasa sering saya jumpai di wilayah kerja saya, daerah-daerah terpencil seperti Nias, NTT, NTB, daerah pedalaman. Ini faktor budaya sangat kuat sekali, terlepas dari faktor ekonomi. Nah, yang ketiga tadi saya katakan adalah faktor psikologi. Biasanya ini kurangnya pengetahuan tentang seksualitas dan ketidaksiapan mental. Jadi faktor-faktor itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Selain faktor ekonomi, yang paling erat adalah faktor budaya. Ini yang harus digarisbawahi. Kalau faktor psikologi itu karena berpengaruh terhadap pengetahuan. Mungkin mereka kalau misalnya kayak kita yang mudah menjangkau platform sosial, media sosial, mungkin itu lebih jeli. Namun faktor budaya dan kemiskinan ini yang sangat sulit dihindari. Tanpa disadari, mereka yang kurang akan dampak dari psikologinya, dari kita udah bicara tentang faktor ekonomi, faktor budaya. Nah, yang ketiga adalah faktor psikologi. Ini yang paling penting. Kenapa? Kurangnya pengetahuan berdampak sampai nanti ke depannya, baik itu terhadap kesehatan fisik dan kesehatan mental mereka. Secara otomatis, dampak negatif bagi kesehatan mental ini berpengaruh juga dengan dampak emosionalnya, terutama pada remaja. Karena kita tahu, kita harus satukan suara dulu. Pernikahan dini ini apa sih artinya yang harus di-underline. Jadi pernikahan dini ini pernikahan yang terjadi sebelum usia yang ditentukan oleh hukum dan norma sosial. Itu digarisbawahi. Kemudian kalau kita bicara norma hukum yang bagaimana? Nah, umumnya pernikahan dini ini biasa dianggap sebelum usia 18 tahun pada perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Sementara seiring waktu berjalan, secara hukum itu sudah ada perubahan di mana di Indonesia itu minimum untuk menikah adalah 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Jadi pernikahan dini itu di-underline dulu pengertiannya, baru kita bicara tentang faktor yang saya sebutkan tadi. Udah boleh berarti aku, Kak. Iya, aku juga harusnya jadi bilang nikah dini ya. Pak Ivan, soalnya waktu itu aku nikah dibilang sama teman saya gini, lu kegatelan sih, masih muda udah nikah, katanya gitu Kak. Dibilang Padahal pernikahan kalau dini. dia Kak Kestri itu 21 ke atas udah boleh loh. Udah boleh, udah boleh. Iya. Apa jangan-jangan Kak Ayu panggilannya Dini kali, makanya dibilang pernikahan dini gitu. Tergantung sih Dini sama siapa, sama dirimu. Kak Iva sendiri di kubu mana nih? Percaya dengan pernikahan dini atau sebetulnya di kubu yang nanti dulu deh gitu di usia tertentu yang udah mateng. Karena kalau ngomong mateng aja kesiapan ini kan beda-beda ya. Ada yang harus siap rumah, siap mobil, siap pesiar, siap pesawat gitu kan, siap deposit itu kan beda lagi tuh Kak. Nah, Oh, penting banget nih? ya. Di posisi mana nih? Sebenarnya sih kalau dulu ya di umur-umur mungkin berarti kalau cowok 21 ya, Dok, Kestri ya.
Ya, 21 ya. Waktu umur 21 mungkin secara finansial udah cukup lah, cukup bisa Asik. lah gitu loh. Segala-galanya cukup lah. Cuma memang kalau misalnya belum ada yang bisa diresmikan ya percuma juga dong Kestri ya. Jadi memang ya puji Tuhannya sih memang berproses. Kalau memang dulu sebenarnya aku termasuk yang nggak kepikiran ya, karena memang Hmm. mungkin ada faktor ya aku memang jadi tulang punggung keluarga juga. Jadi memang tantangan juga buat aku kalau misalnya mau nambah satu lagi nih gitu kan, ya pasangan kita, ya istilahnya tanggung jawab kita yang udah-udah ini kayak gimana. Ya untungnya mungkin dulu aku masih punya pemikiran seperti itu ya. Cuma memang bahayanya tantangan berikutnya ya, kalau misalkan udah terlalu begitu akhirnya terlalu nyaman sendiri kan juga sebenarnya nggak baik juga ya. Makanya jadi memang menurut aku di waktu ya timing yang tepat lah, kalau bisa sih memang kalau ngomongin kita masa remaja itu kan masa kita yang memang menggebu-gebu ya sebenarnya ya, mengeksplorasi sebenarnya ya, bukan mengeksplorasi orang-orang oh ya kita harus ganti-ganti pacarin lah sahabat semua orang gitu ya, sahabat boleh cuma dipacarin nih jangan juga gitu kan. Ya banyak pengalaman-pengalaman yang aku rasakan terbentuk ketika memang kita mencoba ya dari sisi pekerjaan ya, berorganisasi, networking. Justru menurut aku itu adalah momen-momen yang kita bisa bertumbuh secara eksponensial gitu di saat-saat kita sebenarnya remaja dengan semangat dan tenaga kita masih ada sebenarnya. Kalau menurut aku Wow. sih gitu, ayo. Jadi umur 21 Kak Ivan itu udah mapan. Sekarang katakan gitu ya. Mapan belum ya? Cukup, Cukup, cukup. cukup, cukup Ini harus berlebih gitu ya. diklarifikasi nih. Cukup Ntar tiba-tiba berlebih. masuk berita gosip. Umur 21 Ivan Gabus sudah mapan. Nampan kali buat mapan. Lah, kalau tampan nggak usah ditanya. Itu dari bayi udah bawaan lahir. Tadi kan dikatakan sudah berkecukupan, tapi pada usia itu akhirnya berpikir karena punya tanggung jawab segala macam. Aku Mm-mm. boleh boleh tanya nggak Kak? Boleh nambah satu nggak tanggung jawabnya? Apa tuh? Tanggung jawabin aku dong. Kakak istri tolong aku, Kak. Kakek, berbicara mental, tadi Kak Ivan bilang, mungkin karena masih muda jiwanya menggebu-gebu, boleh bersahabat tapi jangan dipacarin para sahabat-sahabat gitu ya. Nah, di dalam dunia kesehatan, kesehatan mental saat ini nih menjadi isu yang seru. Dikit-dikit anak now bilangnya mental illness gitu. Nah, kalau seandainya pernikahan dini dijadikan satu konotasi undang-undang yang diwajibkan, karena kan pada dasarnya undang-undangnya ada tapi tidak semua mewajibkan mengikuti. Tadi kalau kita lihat ada budaya yang tidak memungkinkan, maka dia akan terjadi pernikahan dini. Nah, bagaimana menurut Kak Kestri dari seorang ibu, tiga anak pria yang mungkin saat ini masih kecil gitu ya, tetapi melihat situasi di lingkungan Kak Kestri tadi kan di daerah Indonesia Timur ya, NTB, NTT, Nias gitu. Bagaimana kesehatan mental mereka, Kak, pada saat mereka akhirnya sudah mau nggak mau menikah dini. Nah, Kak Kestri saya tahu nih cukup lama di daerah sana 6-7 tahun ya, dan Wow. memahami banget kultur budaya. Nah, gimana Kak Kestri melihat ini? kalau kita bicara tentang kesehatan mental, itu hubungannya dengan memanage atau mengelola emosi. Kalau Hmm. kayak kita yang hidup di perkotaannya, kita mengelola emosi, lu ada, gua ada, gitu ibaratnya. Benar nggak? Hmm. Kita bisa memiliki Hmm. kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara. Itu sangat berbeda dengan mereka yang di daerah terpencil. Mereka tidak punya kebebasan untuk berpendapat. Di apapun, diapain pun tetap harus diam. Kenapa? Ini berhubungan dengan ketidaksetaraan gender. Maka Wow. tidak memiliki kebebasan untuk berbicara, tidak memiliki kebebasan untuk bersikap. Itu yang di sana. Hmm. Nah, kalau kita balik lagi ke topiknya, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, ini berhubungan juga dengan emosional, khususnya pada remaja. Karena yang kita bahas adalah topiknya tentang pernikahan dini. Secara Hmm. otomatis objeknya adalah remaja. Ya, pernikahan yang dipaksakan ini atau pernikahan dini, walaupun atas dasar suka sama suka terjadilah suatu pernikahan, namun secara mental dan psikologinya sebenarnya ini dua remaja ini belum matang loh. Hmm. Sehingga apabila kita restui, mungkin bahagianya mereka sesaat, tapi efek ke depannya kita nggak tahu. Karena sama-sama memiliki tingkat emosional atau belum bisa untuk mengelola emosional dari mereka. Yang kita khawatirkan apa? Stres. Hmm. Kedua, ketakutan. Dan yang ketiga adalah perasaan tertekan. Ini seiring waktu berjalan kan pasti ada proses kehamilan. Ketika proses kehamilan itu terjadi pada perempuan,
ini sangat rentan, apalagi di usia muda, dengan emosi yang menggelega-gelega, ditambah lagi dengan pasangannya si laki-laki ini, kita tahu masa remaja darahnya masih darah panas, yang Wah. akhirnya ada, yang akhirnya apa? Ketakutan, akhirnya apa? Mm-mm. Main fisik, akhirnya Ya. apa? Stres, akhirnya apa? Tertekan. Nah, jadi sebenarnya remaja yang menikah usia dini ini tidak memiliki kesiapan mental untuk menjadi orang tua. Maka Mm-mm. itu dicegah. Kita cegah agar tidak terjadi pernikahan dini. Karena mereka belum dapat mengalami, karena mereka dapat mengalami kesulitan dalam mengelola emosi dan membangun hubungan yang sehat. Itulah secara mentalnya. Namun kalau kita bicara mental, pasti ada dampak fisiknya toh. Seperti Mm-mm. Iya. apa? Nah, ini yang sangat berpengaruh, seperti kita bahas 2 minggu lalu, Kak Yo, yang dirugikan adalah tetap kesehatan fisik perempuan. Hmm. Apa Kak sih yang Ivan. berpengaruh resikonya apa? Komplikasi kehamilan dan persalinan. Di mana pada usia remaja itu kan tubuh mereka belum siap mengandung dan untuk melahirkan. Yang dikhawatirkan apa? Yang pertama, berat bayi lahir rendah. Yang kedua apa? Angka kematian ibu. Nah, Mm-mm. terus kalau bayinya dilahirkan, toh sehat-sehat aja ketika lahir, sehat dalam kata fisiknya lengkap, organ tubuhnya lengkap, fisiknya sehat. Yang dikhawatirkan apa? Bisa terjadi stunting, bisa. Aduh. Kenapa? Karena kurang asupan gizinya. Mm-mm. Kemudian tumbuh kembang si anaknya tidak baik ketika ibunya hamil. Bagaimana kesehatan mentalnya? Jadi semua ini tali temali yang tidak bisa kita pisahkan, baik itu dampak fisik maupun dampak mentalnya, Kak Yo. Itu Mas Ivan. Ya, Kak ya, ya. Ivan, talinya panjang banget tuh berarti tali temali soalnya. Terus Apalagi ada lagi Waduh. yang lebih bahaya lagi, dampak sosialnya. Itu yang paling oke. kasihan ya kalau saya ya. Karena dampak sosial ini kan merugikan bukan hanya diri sendiri, bukan hanya individu ya. Keluarga dan masyarakat itu juga berpengaruh, terutama pernikahan Mm-mm. dini ya. Karena dapat memicu kemiskinan dan ketergantungan pada keluarga. Dan akhirnya apa? Meningkatnya angka putus sekolah pada anak. Aduh, Itu juga. ya. Nah, kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan angka perceraian ini juga sangat berdampak buruk bagi anak-anak dan generasi ke depan. Makanya pernikahan dini itu kalau bisa dicegah toh. Mm. Iya. Tuh Kak Yo, dicegah Kak Yo, jangan pernikahan Mana dini. ya? Tapi Dok, kan gini, gimana Kak Yun? gimana Kak Ivan? Saya jadi penasaran sebenarnya nih tentang apa yang dokter Kesri tadi paparkan sebenarnya. Misalnya kayak gini dok, kasusnya nih dok ya. Hmm, Jadi sebenarnya sekarang zaman-zaman di daerah-daerah pun sebenarnya udah sedikit lebih maju, udah cukup lebih maju lah pemikirannya. hmm, Oke, nggak hmm, apa-apa, kita memang ada faktor ekonomi nih, misalkan kebutuhan ekonomi. Jadi kamu harus menikah untuk menyelamatkan harkat martabat keluarga. Ini kan kasus seperti itu. Nah, akhirnya dinikahkanlah dengan sultan daerah situlah, misalkan gitu. Karena dengan suatu pemikiran, money can buy everything gitu. Kalau misalnya kamu merasa kamu nggak punya cukup gizi atau apapun, ya nanti kita ke dokter aja. Kan pakai uang tuh bisa dipenuhi gizinya. Nah, pandangan seperti itu gimana dok? Kayak gitu dok. Nah, Mitos atau banyak fakta nih dok? pemahaman, Mm-mm. banyak pemahaman uang adalah segalanya. Iya. Ya, namun ini pemikiran yang salah ya menurut saya. Kenapa? Mm-mm. Anak stunting itu kita bicara tentang efek akhir ya, tentang outputnya. Anak yang lahir dengan bayi lahir rendah, yang kita khawatirkan adalah stunting. Karena stunting ini berhubungan dengan masa depan kita ke depannya. Karena Mm-mm. stunting itu bukan penyakit ya, tapi gangguan. Kalau dia lahir sudah stunting, nggak bisa disembuhkan. Sampai besar akan Ah, menjadi anak yang stunting, berpengaruh iya. terhadap pola pikirnya. Dan stunting itu sekarang bukan hanya terjadi pada anak-anak dengan ekonomi bawah, tapi dengan anak-anak ekonomi atas juga sering dijumpai. Namun terkadang orang tuanya tidak sadar karena berpikir organ tubuhnya lengkap kok. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka tidak mampu bersaing. Anak mereka itu intelektualitasnya, Hmm, perkembangan kognitifnya itu tidak berkembang. Jadi uang itu juga tidak bisa memilih segalanya. Balik lagi ke iya. faktor ekonomi. Ya, ketika faktor ekonomi menjerat, kita harus mengikuti budaya untuk menikah dengan sultan-sultan, terutama di desa. Dengan Iya, tuan iya, iya, tuan iya, iya. tanah, tuan rumah, tuan tuan apa lagi itu, tuan kebun ya, segala macam tuan. Mhm. Nah, namun di sini pemikiran yang salah. Jadi ibaratnya ya sudahlah kalau sudah terjerat dijalanin aja. Nah, tapi itu saya balik lagi ke katakan yang seperti tadi, faktor ekonomi dan faktor budaya ini dua hal yang sangat sulit untuk dihilangkan. Iya sih. Iya. Hmm. Tapi gini ya, tadi menarik Kak Ivan kalau dibilang eh,
pernikahan dini untuk wanita lebih banyak hal yang negatifnya atau dirugikan bisa dikatakan. Emang nggak sopan sih laki-laki yang satu ini ada di tengah. Kok saya tiba-tiba? Salah ya, biar seru, biar gak tegang. Nah, Kak, gimana? Gini, kalau perempuan itu sudah akil balik, artinya dia sudah mempunyai kesempatan dan memungkinkan sekali untuk hamil. Dan terjadilah kehamilan. Sementara proses Hmm. kehamilan tadi merupakan hal yang berisiko tinggi akan kematian ibu atau mungkin kematian anak sekalipun. Hmm. Tapi kendalanya kan masa-masa subur itu tuh ditempel langsung jadi ya. Katanya gitu loh. Langsung ditempel langsung jadi, paham dong Kak Ivan. Pegangan tangan hamil gitu maksudnya kayak. Hati-hati loh, kita pakai edukasi yang salah kalau pegangan tangan hamil. Mitosnya kan seperti itu kan ya. Iya, ditakut-takutin Kak, supaya nggak jadi apa-apa gitu. Nah, gimana caranya? Sementara di satu sisi budaya berharap pada saat menikah pasti dipertanyakan, udah hamil belum? Udah punya anak belum? Gitu. Nah, gimana kalau katakanlah kita nggak bisa merubah konotasi quote and quote di budaya di daerah tertentu yang mungkin prosesnya panjang gitu ya, atau mungkin Ya. membutuhkan kesabaran tinggi. Tapi bagaimana kita mengedukasi mereka untuk menahan dulu, tidak hamil dulu gitu ya, setidaknya pakai alat kontrasepsi. Nah, tapi bisa diprogram gitu. Nah, ini gimana nih dok cara pendekatan-pendekatannya nih? Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya ya, minggu lalu mungkin terkait dengan edukasi seks sejak dini. Namun kalau kita bicara di perkotaan, itu mungkin bisa kita lakukan. Namun kalau kita bicara di daerah terpencil, keadaan yang nyata, yang saya saksikan sendiri, itu tidak bisa terjadi. Untuk Wah. memberi makanan saja mereka susah, kemudian memberi kontrasepsi. Untuk diberitahukan saja dengan kalender ya, masa kalender, hubungan dengan pakai kalender saja, hari ini dikasih tahu, besok udah lupa. Nah, konon mau diedukasi. Jadi, kalau saya rasa mungkin inilah kerja kita, saling bergandengan tangan. Mungkin bukan hanya kita saja, mungkin kita juga bisa menggandeng sektor-sektor seperti kesehatan dari pemerintah ya, puskesmas, dinas kesehatan. Namun mereka juga sudah berupaya, contohnya menggalakkan 2 anak saja cukup. Namun ketika di daerah terpencil 23 tahun anaknya sudah 5. Gimana? Itu di wilayah Berarti tepi saya. 18 tahun lah kalau setahun satu ya dok ya. Dari 17-18 tahun udah nempel melahirkan ya. jadi nempel jadi kan berarti. Astaga. Jadi itu yang memang sulit kita hindari. Konon kalau kita bilang lagi, nanti kalau kamu sudah menikah, jangan punya anak dulu ya. Ya diceraikan, tahun depan udah diceraikan. Orang nikah untuk diberi keturunan. Apalagi kalau misalnya bawa marga, tidak punya anak laki-laki, disuruh lahiran terus sampai punya anak laki-laki. Wah. Nah loh. Itu budaya yang nyata. Iya. Kan laki-laki, karena yang perempuan yang merasakan perubahan tubuh, melahirkan, emosional dan segala macam. Jadi gendut. Iya, kayak saya, susah banget turunnya. Ampun. Soal gendut. Aku no komen loh. Aku nggak bilang loh kayak ya. Ini susah nih dok, kayak gini aku mau ajak makan langsung ditolak nih kok kayak gini. Tenang, tergantung makannya apa dulu. Kalau makan hati ditolak Kak Ivan. Kalau makan hati ditolak. Betul dia. Makan hati ditolak. Tapi kalau makan hati menghasilkan nama akhir belakangan menjadi tambah, bolehlah. Oke. Kalau anak kabul gitu kan tambahan nama tuh. Gak ada ya hotline ya, jangan dimasukkan hati, nanti habis ini Kak Ivan berantem lagi sama pasangannya. Tuh nonton nggak ya nih ya? Semoga gak. Aku sudah kasih tahu. Kak Ivan, Kak Ivan kan di dunia entertain. Tadi Kak Ivan bilang banyak sekali pasangan-pasangan muda yang nikah bahkan menunjukkan ada beberapa banyak yang memang menunjukkan bahagia. Bahkan mereka sudah mentargetkan umur sekian saya harus nikah nih gitu. Terlepas kalau secara finansial pasti lebih dari cukup gitu ya. Mungkin kita beranotasi lebih dari cukup gitu ya. Nah, tapi bagaimana sebetulnya mereka-mereka ini juga menjadi contoh buat kita khususnya di daerah atau anak-anak yang lagi senang-senangnya menggemar. Misalnya saya ngefans sama Kak Ivan, apapun yang Kak Ivan lakukan saya akan replace kepada diri saya seperti Kak Ivan gitu. Itu kan banyak sekali. Nah, bagaimana sih menurut Kak Ivan para influencer ini sebaiknya memberikan masukan yang baik? Terlepas nanti mungkin gosipnya jadi sepi gitu ya. Tapi kan pasti ada
Kan kalau sepi kasihan kayaknya kalau pagi-pagi nggak ada di layar kaca nanti gitu. Jangan dong, iya dong. Jangan dong, harus terus. Itu Karena yang saya nih tunggu. masa dininya udah lewat nih, justru harus dikejar ya Iya. dok ya. Nah, menurut Kak Ivan gimana? Apakah media-media kayak TV harusnya juga menyaring atau media sosial lain juga harusnya menyaring hal-hal tersebut? Menurut kacamata Kak Ivan deh. Kalau ngomong seharusnya dan idealnya, iya. Hmm. Cuma ya kembali ya dok ya kak. Kadang-kadang ya kembali terbentur kalau kita ngomongin TV ini adalah sebuah industri, ya kan? Ya ini Hmm. adalah sebuah bisnis, faktor ekonomi udah berkata. Ya kita tahu meskipun memang yang prestasi kadang-kadang kurang laris manis gitu kan, yang sensasi Iya. lah justru yang dicari-cari gitu ya. Ya bahkan kalau misalnya, wah ada artis lagi, ada satu sensasi lagi rame, tiba-tiba instastory-nya penuh kecil-kecil gitu kan. Ya, itu kan memang artinya industri kita memang minatnya ke arah situ gitu. Cuma ya mungkin inilah memang panggilan kita sama-sama. Ya aku mengapresiasi sangat ini sebuah pergerakan dari Dokter Desri dan Kayo juga melalui hal-hal seperti ini ya semoga ini bisa menjadi sebuah edukasi bukan hanya untuk para pendengar yang memang ini menjadi tantangan pernikahan dini nih ya, tapi juga kita-kita para influencer juga di sini. Karena biar bagaimanapun, siap nggak siap, suka nggak suka, apapun yang kita tampilkan di Instastory, kita nggak akan tahu dampaknya sebesar apa buat orang-orang. Gitu. Jadi mungkin saya nggak bisa menjudge teman-teman saya yang mungkin emang udah memilih gitu loh, udah mengambil sebuah keputusan untuk melakukan pernikahan di usia yang cukup belia. Ya selama memang itu dipikirkan baik-baik, ya nggak ada masalah gitu dan bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya emang bisa, ya kita ini jadi belajar juga sama-sama ya, apalagi dalam konteks pernikahan dini. Karena yang masalah bahagia itu kan ujung-ujungnya kalau kita berkeluarga, kebahagiaan kita sebagai orang tua adalah ketika ngelihat anak kita tumbuh besar, sehat, bisa bersaing, punya dampak sebenarnya kayak gitu. Dan sebenarnya kan kalau kita telusuri ke belakang berarti dari apa yang Dokter Keswi paparkan tadi, penentuannya udah dari proses orang tuanya mengandung, melahirkan, merawat dari segitu kecil pun proses yang anaknya belum kelihatan itu udah ditentukan dok berarti ya. Jadi ya sebesar Benar. itu dampaknya ya harus lebih bijak-bijak lah untuk ambil keputusan gitu kak menurutku. I see. Wow. Semoga ini insight buat kita semua apa yang Kak Ivan sampaikan. Tapi memang nggak bisa dipungkirin ya, yang sensasi-sensasi itu yang menarik dan menjadi bumbu untuk dunia ekonomi bergerak perputaran ekonomi gitu. Karena banyak orang yang bergantung di situ kan gitu. Nah, Iya, Kak, iya. Kak Kesti sendiri pada saat kita berbicara pernikahan dini tidak lepas dari penyakit kelamin tentunya karena Hmm. mereka mungkin belum teredukasi dengan seks edukasi dengan kelamin pada saat hamil proses perubahan dan segala macam. Tadi Kak Kesti bilang ada perbedaan di daerah Indonesia Timur yang memang menjadi concern dan juga di luar Indonesia Timur. Nah, menurut Kak Kesti, kalau kita bekerja sama dengan pemerintah, posyandu, puskesmas atau mungkin kelompok-kelompok kecil, eh, perjuangan terbesar yang memakan energi, memakan pikiran itu pada saat menerangkan kepada siapa? Kepada ibunya kah? Kepada anaknya kah di lapangan nih? Karena kan Kristen di lapangan pengen belajar banyak gitu di daerah Indonesia Timur. Lalu pada saat itu kan energi terbawa gitu ya. Artinya Iya. kita perlu kesabaran yang tingkat dewa. Nah, terus Hmm. kita dealing dengan diri kita sendiri tuh Kak. Dua pertanyaannya. Yang paling berat itu kita berbicara dengan orang tuanya. Karena Hmm. terjadinya pernikahan dini itu karena ada negosiasi dengan antara orang tua dengan orang tua, bukan anak dengan Hmm. anak. Itu yang paling berat. Hmm. Mau Iya, kita iya. berikan edukasi, nanti jawabannya saya pernah dapat itu satu kali jawabannya kan saya edukasi ya, saya berbagi pengalamannya, saya edukasi, saya kasih tahu lah apa yang bakal terjadi, kemungkinan buruknya dari sisi positif, sisi negatif, saya jelaskan semua. Terus habis itu jawabannya begini. Memangnya kalau saya ikutin, dokter bisa kasih makan anak saya. Aduh. Terus sayanya mau bilang apa? Kita mau mencegah, tapi satu sisi faktor ekonomi tidak bisa Ya. kita hindari. Nah, kan satu sisi lagi kita berkata baik, toh juga mereka tidak salah, tidak bisa kita salahkan karena keadaan sudah terjepit. Nah, jadi di sini, jadi artinya apa di sini? Edukasi yang kita berikan, pemahaman yang kita berikan tidak berlaku dengan adanya ekonomi sulit tersebut, tingkat kemiskinan itu nggak pernah bagai pola pikir mereka, bagaimana hari ini tertutupin, hari depan tertutupin, masalah Hmm. nanti diselesaikan saja, itu kan secara kesimpulannya. Kalau kita Wah. bicara lagi peran pemerintah untuk mencegah pernikahan dini,
Ini penting dan itu sudah dilakukan kok melalui beberapa kebijakan dan program pemerintah yang sudah membantu ya, terutama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dengan adanya puskesmas ya diberlakukan mereka memberikan edukasi terkait dengan KB, kesehatan ibu dan anak, dan salah satunya adalah pernikahan dini. Ya, peran pemerintah juga udah cukup apik di sini, cukup bagus di sini. Namun kita balik lagi, kita nggak bisa bicarakan tentang pemerintahnya, tapi ibaratnya begini, seorang dokter mengobati pasien, pasiennya datang ke rumah sakit itu dalam keadaan yang pasien itu memberikan kepercayaan penuh untuk mengobati penyakitnya. Namun di sini tanpa kita sadarin, peran dokter itu hanya 30%. 70% peran siapa? Peran pasien. Akibat kekooperatifan pasien lah maka pasiennya bisa sembuh. Contohnya, ibu obatnya diminum ya 2 kali 1. Besok ibu jangan makan ini, jangan minum ini. Dia ikutin. Toh dia kontrol minggu depan. Ternyata hasilnya sudah bagus. Artinya apa? Komunikasi yang dibangun antara dokter dengan pasien atau interpersonal tersebut berhasil dilaksanakan dengan tingkat pemahaman dan pengertian yang mendalam. Namun apabila dia tidak percaya kita, dia sudah berobat, dia datang, obat yang diberikan nggak diminum, larangan tidak dilaksanakan, nah, dia datang pasti akan lebih memperparah kondisi penyakitnya. Begitu juga edukasi yang diberikan, kan bisa diterima atau tidak. How to know, not how to pass, right? Nah, Menarik. jadi memang komunikasi itu untuk membangun trust building atau kepercayaan itu tidak mudah. Apalagi kita tidak bisa mengesampingkan untuk daerah-daerah tertentu faktor ekonomi dan budaya. Itu yang sangat sulit. Makanya sebaik apapun diciptakannya lapangan kerja ya untuk daerah-daerah yang memang terpencil, yang pemahamannya masih minim, itu saya rasa selain lapangan kerja juga harus adanya edukasi, baik itu edukasi sosial, edukasi terkait masa depan, dan edukasi dalam bentuk kebijakan lainnya. Karena juga berhubungan ekonomi, kesehatan, itu sangat berhubungan. Terutama terkait ini pernikahan dini, stunting lagi sekarang kan. Iya, betul sekali. Wah, Kak Ivan, berbicara dunia komunikasi nih, dunianya Kak Ivan sebetulnya kan. Dunia yang saat ini sedang digeluti untuk mendapatkan gelar S3-nya. Wah, saya bisa Kiblatnya belajar. kan ke dokter Kesri kita, dok. Aduh. Gimana dok? Kita belajar nih, Kak Ivan. Berbicara dunia komunikasi secara teori dan praktek, sebetulnya apa yang Dr. Casey sampaikan adalah sesuatu hal yang menarik sekali. Artinya kerjasama komunikasi itu harus ada dari dua belah pihak, kerjasama dan hubungan yang terjalin konsisten dan trust atau kepercayaan. Menurut Kak Ivan, kita berbicara pernikahan dini di kota besar deh. Kalau di daerah mungkin kita udah tahu ya faktor-faktor tertentu yang memang kita nggak bisa nih mau langsung main potong kompas gitu tuh perlu perjuangan gitu ya. Nah, tetapi kota besar, menurut Kak Ivan, bagaimana sih berkomunikasi dengan anak-anak now sehingga pernikahan dini itu bisa mereka pahami, karena kan mereka lebih tahu digital, mereka lebih mudah, mereka merasa dirinya lebih pintar bahkan. Jadi kalau kata dokter Casey ke dokter, mungkin saya kalau ke dokter udah bilang ini, dok, saya sakit pilek, saya udah minum obat ini gitu, terus saya ngatur gitu dokternya gitu, jadi bukan tanya. Nah, di dunia komunikasi kan sering begini, apalagi di dunia now ya, di dunia kota besar. Nah, menurut Kak Ivan, apa sih yang perlu kita lakukan dalam dunia komunikasi untuk memberikan edukasi melalui media sosial ataupun apapun jenisnya dalam bentuk bahasa mereka, bahasanya anak now, tentang pernikahan dini. Anggaplah SMA akhir ya, atau kuliah awal. Oke. Ini sebenarnya kalau mau ngomongin anak-anak zaman now, anak-anak Gen Z ya, dengan berbagai bahasa-bahasa mereka yang ajaib gitu kan. Ya sebenarnya kalau misalkan menurut aku, ada beberapa pendekatan, baik pendekatan. Pendekatan yang paling ekstrim adalah kalau misalkan pendekatan ternyata dampaknya udah terjadi di kehidupan mereka. Itu pasti, wah itu gampang sekali ngomongnya ya, karena mereka juga dalam kondisi yang takut sebenarnya kan. Tapi kan itu yang kita hindari, karena kan mencegah itu lebih baik ya, daripada mengobati gitu loh, istilah kita sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau buat aku merasa memang memang pendekatan-pendekatannya memang harus rada berbeda, karena apalagi anak zaman now itu kesannya dengan berbagai akses teknologi yang mereka udah gampang akses, mereka berasa, iya gue gak usah dikasih tahu, gue juga tahu kok sebenarnya gitu kan. Nah buat aku mungkin memang ini matter of pendekatan aja, sebenarnya istilahnya kita bukan mau menggurui generasi lah intinya, tapi kita mau merangkul generasi gitu. Dan
kalau dari apa disertasi yang aku kerjakan, ini kan sebenarnya aku lagi research juga bagaimana sebenarnya dampak public figure itu benar-benar bisa menjadi salah satu stakeholder yang mendukung pendidikan. Karena kan Mas Menteri juga sempat ngomong waktu itu kan, oh kita mau Merdeka Belajar ini harus seluruh stakeholder bergandengan tangan. Disebutkan satu-satu. Cuma kan salah satu poinnya adalah apakah selebriti salah satu stakeholder sebenarnya gitu. Nah ini yang lagi aku uji sebenarnya, apakah memang punya sedampak itu juga. Dan kalau misalnya emang berkenan sebenarnya Dokter Kesri juga sebenarnya aku kan punya sebuah pergerakan namanya artis tapi guru dong. Jadi dimulai dari satu individu. Nah sekarang ini kan memang jadi aku kumpulkan sebenarnya menjadi selebriti-selebriti nih yang memang mau mendidik juga sama-sama. Aku sampaikan mungkin di forum ini pas ada Dokter Kesri juga kita siap support dok. Jadi untuk pergerakan-pergerakan dokter yang memang mungkin ada penyuluhan kita bergandengan tangan mungkin dari sisi medisnya, psikologisnya, dan dari sisi mungkin penyebarannya kita siap support. Ya mungkin, hopefully, kalau misalnya, oh ini biasanya ngeliat di TV nih, mereka mungkin lebih bisa untuk potensial untuk lebih masuk dan mendengar, sebenarnya kayak gitu. Jadi menurut aku sih tadi sepakat banget sama Dokter Casey, emang kita harus gandengan tangan sama-sama. Ini di satu pihak kita tahu pemerintah udah mengupayakan yang terbaik juga, tapi PR-nya masih besar sekali ya dok ya. Dan Dokter Casey dengan memang pergerakannya pun udah luar biasa untuk waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Kadang-kadang juga mungkin sampai, waduh ini gimana ceritanya gitu kan. Tapi di sini ya kita bersatu hati kita tetap mau perjuangkan karena harapannya pasti ada. Yang penting kita mau sama-sama merangkul lah gitu. Aku mau dong dirangkul. Yuks. Ini bisa diedit? Kita berangkulan. Aku di tengah-tengah berarti ngerangkul. Banyak sekali nih gak terasa sekali lagi kita berbicara tentang pernikahan dini. Waktunya pendek banget. Semoga Kak Ivan nanti di lain waktu juga masih bisa bergabung dengan judul-judul yang lain. Mungkin terkait dengan komunikasi atau apa karena di dunia Kak Ivan juga. Nah, sebagai closing Kak Ivan, boleh dong memberikan satu statement atau ajakan atau apapun lah yang Kak Ivan ingin sampaikan buat kalau Kak Ivan buat adik-adik, buat yang belum menikah karena situasi Kak Ivan juga saat ini masih mempersiapkan gitu ya. Saya tahu tanggalnya udah ada, bulannya udah ada. Tapi tahunnya belum ditetapkan. Iya. Ya kan? Tanggal udah. Ya kurang lebih begitulah. Tapi tahunnya belum ditetapkan gitu ya. Gedung udah. Baju pengantin udah gitu kan. Tapi belum dapet Kak Ivan. Kak Iyo udah lebih tahu tuh. Iya, apa gatel nih sama. Ini gedung Heartland bisa ya denger-denger ya. Ayo yang mau endorse. Nah, silakan Kak Iva itu dari segi. Nah, sementara Dokter Kestri atau Kak Kestri, saya berharap juga bisa memberikan masukan kepada kita orang tua bagaimana menyikapi pernikahan dini untuk generasi baik itu di kota maupun di daerah. Kak Ivan dulu deh, silakan Kak. Oke, izin ya Dok Kestri ya, Kak Kayo. Adik-adikku yang masih muda, dengarkanlah sepatutnya pada kata dari kakakmu yang pernah muda. Ya sebenarnya masih muda juga kok sekarang, meskipun ubanku cukup banyak di sini. Tapi untuk ketemu kalian anak-anak muda zaman now, aku udah cat rambut supaya ubannya nggak terlihat. Jadi kita sama-sama muda. Aku paham di masa-masa remaja kalian ini masa-masa yang sungguh indah, yang penuh dengan euforia. Kalian merasa matang, kalian merasa cukup dewasa untuk mengambil keputusan sendiri. Ya betul, dalam beberapa hal kita harus belajar untuk mengambil keputusan sendiri. Tapi aku rasa kalau untuk hal-hal yang lebih serius, dalam hal membina hubungan yang lebih serius, dalam hal pernikahan, coba dipikirkan lagi. Karena di saat kita berpikir untuk cukup dewasa untuk mengambil keputusan untuk menikah, di saat sebenarnya kita belum siap, menurut aku itu adalah salah satu bentuk ketidakdewasaan kita itu sendiri sebenarnya. Jadi buat kalian yang masih remaja, ya kan, tadi Dokter Casey juga udah sampaikan hal-hal efek-efeknya seperti apa. Aku yakin setiap kita mau hidup bahagia, kamu, pasanganmu nanti, beserta anak-anakmu nanti. Jadi mumpung kamu masih remaja, banyak hal yang bisa dieksplor, ya. Lakukanlah yang terbaik, kalian bisa lakukan hobi kalian bisa cari duit, kalian bisa berdampak, kalian bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Meskipun mungkin aku tahu kondisi ekonomi mungkin jadi tantangan, tapi aku percaya kita nggak pernah dipilih, nggak pernah bisa memilih kepada atau di mana kita dilahirkan. Mungkin kita dilahirkan dalam kondisi keluarga yang mungkin kurang baik. Tapi percayalah teman-teman, ada banyak cara yang jauh lebih elegan untuk kita mengubah kondisi keluarga kita. Karena bukan sebuah kebetulan kita dilahirkan dalam keluarga tersebut. Bisa jadi kamu adalah game changer-nya. Ya. Tapi
dari cara yang elegan, dari cara yang keren, dari cara yang memberkati banyak orang. Jadi semangat terus. Ya, di saat kamu matang, tiba waktunya menikahlah dengan orang yang memang kamu cintai dan berbahagialah dengan keluarga kamu. Ya ampun, aku ngomong kayak udah menikah aja. Ya Keren ampun dong, ampun banget. dong. Salut. Hebat. Nah, Ternyata aku silakan ngebantu Dokter nih. Kestri. Host buat diri aku sendiri berarti. Tapi keren banget. Thank you so much Kak Ivan. Silakan Dokter Kestri. Kalau kita bicara tentang pernikahan dini ya, kita yang paling penting adalah peran keluarga ya untuk mencegah pernikahan dini. Karena kita ketahui keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah pernikahan dini. Karena orang tua adalah faktor yang dominan dalam pernikahan dininya. Orang tua ini perlu yang pertama-tama adalah memberikan pendidikan seks dan reproduksi secara komprehensif kepada anak-anaknya khususnya. Selain itu juga orang tua harus mengajarkan nilai-nilai penting mengenai pernikahan dan tanggung jawab sebagai orang tua. Itu kata lainnya, seperti yang disampaikan Kak Ivan tadi ya. Lalu yang ketiga adalah orang tua harus memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak-anak dalam menghadapi tekanan sosial dan budaya yang mendorong pernikahan dini. Itu yang saya sampaikan dalam hal pencegahan pernikahan dini dan peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini. Terima kasih Dokter Kestri, senang sekali ya, heartland sekali. Sore hari ini kita banyak belajar bagaimana sebetulnya bahagia itu sederhana. Tetapi janganlah melukai kebahagiaan kita dengan tindakan-tindakan yang tidak bijaksana, khususnya dalam mencermati masa depan kita. Masa depan kita, anak kita adalah kebahagiaan kita orang tua. Tetapi juga kita perlu perhatikan kebahagiaan anak bukan kebahagiaan sesaat pada saat di pelaminan, tetapi kebahagiaan sepanjang umur hidupnya sampai maut memisahkan mereka. Akhirnya saya Asik. Yohana Elizabeth Harjadinata, senang sekali. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Kesri dan untuk kakakku sayang Kak Ivan kamu. Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Salam Terima sehat kasih. semuanya. Salam sehat. Salam sehat selalu. Thank you.